Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Firdan Farwansyah dengan NIM F1D1200032. Saya berasal dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Negeri Jambi dengan mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi yang diajarkan oleh dosen saya Pak Wahyudi Zahar, STMT. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh dan kegunaan dari kelas mineral kelas mayor dan mineral kelas minor. Kita masuk. Mineral kelas utama mayor itu ada 7 ya. Ada elemen aktif, sulfida, halida, oksida dan hidroksida, karbonat, sulfat, dan silikat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mineral dengan elemen aktif. Di situ dia ada tembaga. Ini contoh tembaga. Dan kegunaannya yaitu sebagai konduktor karena dia kelistrikannya daya pengantar listriknya kuat. Lalu juga sebagai pembuat logam lain. Dan juga tembaga ini mempunyai manfaat untuk kesehatan. Terus yang kedua ada intan permata ini. Banyak intan sebagai perhiasan, perhiasan. Lalu kalau di dunia pertambangan itu juga ada sebagai alat pemotong untuk mendapatkan mineral-mineral dengan skala Mohsnya yang di bawah intan, yang level 9. Kalau intan ini kan level 10. Terus kita lanjut. Itu ada sulfur atau belerang. Ini contoh mineralnya. Sulfur ini banyak dijadikan untuk bahan membuat pupuk, untuk menyuburkan lah ya, dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ada juga tuh yang menggunakan belerang ini untuk kesehatan sebagai obat kulit tadi ya, seperti jerawat. Nah, itu menggunakan sulfur. Terus juga ada yang memakai sulfur ini untuk sampo gitu, untuk obat anti ketombe. Terus juga ada jadi bahan pembuat karet, bahan pembuat korek api, dan juga bahan pembuat cat ya, cat warna, dan bahan untuk pembuatan kertas. Dan yang nomor 4 ini ada emas ya. Siapa sih yang gak kenal emas ya? Emas itu bisa sebagai aksesoris, investasi jangka panjang, juga ternyata juga bisa untuk perawatan kesehatan. Untuk aksesoris ini bisa dibilang seperti ada yang jam itu yang bahannya terbuat dari emas, jam tangan ya. Terus ada anting, cincin juga. Kalau untuk investasi kan harga emas ini kan terbilang mahal ya, dan harganya juga ada kadang naik kadang turun. Nah, kalau lagi naik-naiknya tuh harga emas ini bisa mencapai harga yang fantastis lah daripada modal awal saat membelinya dulu. Jadi kadang untuk dijadikan investasi untuk tahun-tahun kedepannya. Terus ada perawatan kesehatan, sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk perawatan kulitnya. Terus kita masuk ke golongan sulfida. Itu ada ada stibnite. Stibnite ini digunakan untuk pembuatan kabel dan pembuatan baterai timbel. Untuk cat juga bisa, dan sebagai peralatan medis. Nah, kalau yang sinabar ini dia kegunaannya sebagai sumber utama merkuri. Dan merkuri itu kadang dapat kita jumpai di kosmetik ya. Terus ada galena sebagai sumber biji perak. Nah, itu ada pirit juga. Pirit ini sebagai biji emas ya. Terus ada halida, ada silfit KCl. Kegunaannya sebagai pupuk kimia, untuk infus, pengolahan makanan, dan juga bahan eksekusi mati untuk para napi itu juga bisa. Terus nanti para napi itu yang sudah dihukum mati itu akan disuntik dengan KCl ini, dan dalam beberapa menit bisa meninggal.
Dan 2 seragirit, ya kegunaannya adalah menghasilkan percikan perak. Oke, kita lanjut ke karnalit. Karnalit ini kegunaannya sebagai bahan pupuk ya. Nah, fluorid nih. Fluorid kegunaannya sebagai di tempat metalurgi, dan untuk peleburan juga bisa nih, untuk meleburkan mineral-mineral, meleburkan kaca gitu. Dan juga untuk optik dan lain-lainnya gitu. Lalu kita masuk ke oksida dan hidroksida. Di sini ada kasiterit. Kasiterit ini sebagai penghasil timah. Nah, yang ini korundum nih. Kalau korundum ini memang benar bisa menghasilkan perhiasan. Dan korundum ini juga skala Mohsnya itu tinggi, jadi bisa sebagai pengasah dan alat pemotong dalam lingkungan teknik pertambangan. Terus ada hematit. Kegunaannya itu untuk bermanfaat untuk kesehatan dan sebagai sumber logam besi. Nah, terus magnetit nih. Magnetit ini memiliki sifat kemagnetan yang kuat, banyak kita jumpai ya, sehingga punya banyak manfaat dengan sifat magnetnya. Ya, banyak manfaat dengan sifat magnetnya itu, seperti mengangkat batu mineral ya. Terus ada di karbonat kita ada dolomit. Dolomit ini untuk meningkatkan pH tanah atau juga sebagai pupuk tanaman. Kalau kalsit ini dia dapat berupa bahan konstruksi ya, konstruksi pembangunan, dan juga bisa sebagai pupuk. Dan sebagai obat-obatan juga bisa tuh di bidang farmasi dan lain-lainnya. Terus kita masuk ke smithsonite. Smithsonite ini sebagai sumber zinc ya, sumber zinc gitu. Terus ada magnesit. Magnesit ini kadang bisa kita jumpai di kosmetik, karena tulisan di kosmetik itu ada tuh mengandung magnesit, karena magnesit ini juga berhubungan identik dengan kosmetik. Nah, sebagai pemadam api nih, ada bubuk debu dan juga pasta gigi. Gypsum di sulfat ya. Gypsum ini banyak kita jumpai sebagai material bangunan seperti dek. Namun gypsum juga ada sebagai obat-obatan dan produk kecantikan. Nah, barit. Barit ini bisa dibilang sebagai pemberat lah ya dalam bahan semen, dan juga pemberat dalam lumpur kalau kita di perminyakan itu. Terus ada anhidrit. Kegunaan anhidrit ini untuk menyuburkan tanah dan bahan plester bangunan, itu tadi bahan konstruksi. Terus ada celestit. Nah, ini menarik nih, celestit. Saya teringat celestial, itu dunia atas. Dan kegunaannya juga sebagai sumber utama unsur strontium. Dan ini juga untuk pengobatan jiwa. Dan di silikat itu kita ada rijang. Kalau rijang ini menarik juga nih. Dulu dia sebagai pemantik api itu. Banyak kan kita ketemu di film-film seperti film kartun, itu ada yang menggunakan batu untuk mendapatkan api. Nah, ini rijang ini batunya. Zaman dulu itu memburu mamut itu pakai rijang ini, diasah, terus mereka berburu tuh. Sampai sekarang pun juga seperti kapak, seperti pisau itu masih memakai rijang. Nah, terus ada quartz atau kuarsa ya. Kegunaannya sebagai perhiasan, sebagai flux, dan pembuatan gelas. Nah, kaolin nih. Kaolin ini manfaatnya untuk kesehatan dan sebagai bahan obat-obatan. Terus ada chrysocolla. Chrysocolla ini sebagai sumber tembaga, dan yang paling terkenal adalah sebagai perhiasan. Kita lanjut ke 8 kelas minor ya, 8 mineral kelas minor. Yaitu pertama ada nitrat, ada borat, tungstat, molibdat, fosfat, arsenat, vanadat, dan sulfosal. Kita ke nitrat, ada barium nitrat, ya kegunaannya sebagai bahan kembang api. Di bahan kembang api ini dia seperti yang kecil-kecil itu, kalau dilempar meledak itu. Ini itu
pakai barium nitrat dan juga sebagai kaca optik dan pelacak dan amunisi militer. Terus ada niter, kegunaannya sebagai pupuk dan juga bahan dalam pembuatan bubuk mesiu ya. Kalsium nitrat, dia kegunaannya sebagai pupuk, pengawet makanan, dan juga oksidator nih. Terus kita langsung ke borat. Ada borasid. Borasid bermanfaat sebagai obat, perawatan tubuh, dan suplemen. Terus ada kolmanit. Kegunaan kolmanit ini sebagai pembuatan kaca tahan panas. Terus ada natrium tetraborat. Kegunaannya itu sebagai campuran deterjen ya. Dapat juga untuk gigi palsu, salep kulit, plastik, pengawet kayu, dan pembasmi serangga. Terus ada tungstat. Ini raspit ini bermanfaat untuk obat dan bisa juga untuk perhiasan. Terus ada huebnerit. Huebnerit. Nah, ini ada U atas U Jerman gitu. Kegunaannya sebagai bahan anti gores, pewarna, dan bahan kimia. Terus ada flamen lampu. Terus ada verberit dan pinalit. Kalau yang verberit ini hampir sama seperti huebnerit nih. Dia bahan anti gores, pewarna, dan bahan kimia. Flamen lampu juga. Terus bahan campuran alloy. Karena verberit ini kalau digabung dengan huebnerit ini, dia menjadi wolfram yang bakal banyak lagi kegunaannya. Terus juga sebagai pelumas kering. Nah, pinalit nih. Pinalit ini langka dan hanya berada di tambang Grand Reef. Jadi tak dapat yang banyak bisa saya ketahui dari pinalit ini ya. Di molibdat ada tanchite bermanfaat untuk menghambat korosi. Terus ada nuragit, dia sebagai katalis, superkapasitor, dan sebagainya. Terus ada ignosite. Ada yang menggunakan untuk obat, isotop, dan ada juga sebagai perhiasan. Di kelas fosfat ada apatit. Apatit ini bermanfaat untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Terus ada lazulit, banyak dijadikan perhiasan seperti lapis lazuli. Warnanya menarik ini. Terus ada pirus. Kegunaannya itu untuk kesehatan spiritual dan juga sebagai perhiasan. Terus ini ada arsenat, ada brasit, eritrit, dan juga ada mit. Kalau yang brasit ini dijadikan aksesoris, lebih banyaknya begitu. Dan kalau eritrit ini sering digunakan untuk membantu dalam menemukan terkait kobalt dan perak. Terus ada adamit nih. Adamit ini kalau di dalam gelap itu cahayanya bisa jadi hijau. Jadi para kolektor banyak itu yang tertarik untuk mengoleksinya. Terus di kelas vanadat kita ada blosit, dapat diekstraksi dan digunakan sebagai sumber timbal. Terus ada alvanit, bahan nikel, dan juga dapat diekstrak untuk timbal. Terus juga ada carnotite, penghasil radium dan vanadium, sebagai timbal dan juga alat penipuan dukun yang melibatkan bahan radioaktif. Terus kita masuk ke sulfosalt, pyrargirit. Ia adalah sumber logam yang penting dan biji timah. Gunaannya manfaat sebagai timbal untuk uratonit, sebagai timbal lagi. Masih di kelas sulfosalt itu ada samsonit. Dia biasa digunakan untuk perhiasan, peralatan makan seperti sendok, garpu ya. Bahan timbal juga, dan sebagai koin. Koin-koin perak itu ada yang dari samsonit ini. Dan matildit sebagai timbal dan juga sumber logam penting. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan saya tentang 7 mineral kelas mayor dan 8 mineral kelas minor. Terima kasih karena telah mengucapkan. Saya ucapkan terima kasih.